Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Megitan Dwi Pamungkas, NIDN 0010059002 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ajukan sebagai dokumen PDD UKTPT bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ajukan yaitu mata kuliah Geometri Bidang dengan kode 191114 yang ada di semester 1 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep dan objek geometri, kekongruenan, kesebangunan, kesejajaran, segitiga, segi empat, segi banyak, lingkaran, keliling, dan luas dari bangun datar. Adapun kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa memperoleh mata kuliah ini, yaitu mahasiswa memiliki pemahaman tentang konsep dan teorema dalam geometri, objek geometri, penalaran dalam geometri, kekongruenan dan sebangunan, berbagai macam bangun datar, serta nantinya akan terampil dalam melukis bangun datar dan berbagai macam garis pada segitiga. Kemudian materi pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain adalah ada titik, garis, sinar garis, ruas garis, bidang, kemudian postulat, teorema dan bukti, sudut, segitiga dan macamnya, kemudian garis-garis istimewa pada segitiga, melukis sudut dan garis, kekongruenan, kesebangunan, penerapan konsep kesebangunan, teorema-teorema yang ada pada segitiga, definisi macam segi empat, relasi antar segi empat, segi banyak, luas suatu daerah bangun datar, lingkaran, garis singgung pada lingkaran, keliling dan luas lingkaran, lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga, kemudian terakhir adalah segi empat tali busur. Selanjutnya, sistem pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan pembelajaran online dengan menggunakan metode sinkron, menggunakan Google Meet atau Zoom, dan asinkron, mahasiswa dapat mengunduh dan melihat materi sebelum pembelajaran maupun sesudah pembelajaran, kemudian bisa menggunakan forum diskusi, mengakses tugas dan kuis, dan lain sebagainya. Semua itu terdapat pada Moodle yang ada pada Universitas Tidar yang dinamakan ELITA, E-Learning Universitas Tidar. Selain itu, saya juga menggunakan software GeoGebra untuk membantu mahasiswa dalam melukis garis-garis pada segitiga ataupun melukis bangun datar. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama adalah menyampaikan materi dalam bentuk PPT atau PDF, dapat juga dengan menjelaskan materi dengan merekam video materi perkuliahan, kemudian ada tambahan materi lainnya, baik link video, referensi jurnal, ataupun buku. Dan semua materi tersebut diunggah di ELITA sehingga mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan tersebut kapanpun dan dimanapun. Bentuk interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa yaitu dengan diskusi dan tanya jawab saat perkuliahan berlangsung atau sesi sinkron, maupun melalui forum diskusi di ELITA. Kemudian penugasan yaitu berupa studi kasus, tugas berbasis proyek, kuis, dan latihan soal. Buku referensi yang digunakan pada mata kuliah ini seperti tertera di RPS, dan semuanya sudah saya unggah di ELITA sehingga mahasiswa dapat mengunduhnya untuk digunakan dalam perkuliahan geometri bidang ini. Kemudian untuk sistem penilaiannya saya menganut apa yang menjadi pedoman di Universitas Tidar, yaitu menilai aktivitas partisipatif dan hasil proyek sebanyak 50%. Dalam hal ini saya membagi menjadi aktivitas partisipatifnya 20% dan tugas proyeknya 30%. Adapun aktivitas partisipatifnya yaitu menganalisis benda di sekitar yang merupakan salah satu bangun geometri bidang yang berkaitan dengan etnomatematika. Sedangkan untuk tugas proyeknya, mahasiswa diharapkan membuat soal pisah materi geometri bidang. Selain komponen tersebut, ada tugas dan kuis masing-masing 5%, kemudian UTS, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Dengan bobot tersebut akan diberikan skor atau nilai antara rentang
A, AB, B, BC, C, CD, D, dan E. Demikian penjelasan saya terkait bidang pengajaran saya yang telah saya lakukan, yaitu salah satunya pada mata kuliah geometri bidang. Untuk selanjutnya, saya akan menunjukkan rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya para mahasiswa yang saya banggakan. Ketemu lagi ya di minggu ini di mata kuliah geometri bidang di pertemuan ke-9 ya, tepatnya setelah UTS kemarin kita akan bertatap muka melanjutkan perkuliahan sampai akhir nanti. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, baik. Mbak Eka ini sudah masuk semua ya, teman-temannya ya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Ya, sebelum mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, dimulai dengan materi, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang kesbangunan, dua buah bangun ya, dua buah bangun. Materi kesbangunan itu sudah pernah didapatkan di jenjang sebelumnya, nanti kita akan memahami di mata kuliah geometri bidang ini. Maka dari itu, izinkan saya untuk share screen ya. Setelah mendapatkan materi ini, teman-teman semuanya bisa menerapkan konsep-konsep kesbangunan ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada kehidupan sehari-hari. Kemudian contohnya ini, ya kita pernah melakukan permainan basket ya. Kira-kira kalau ditanya jarak antara bola ke ringnya itu ya, ke ring basketnya itu berapa sih? Harus bisa kita cari ya di sini ya, dicari dengan membandingkan yang ada di kaki di sini. Kaki dengan jarak yang ring basket ini berapa. Kemudian ini juga ditarik garis seperti ini. Setelah itu nanti bisa kita bandingkan kira-kira jaraknya bola ke ring basket itu berapa. Kita menggunakan konsep dari kesebangunan. Kemudian setelah itu nanti kita masuk ke materi yang pertama, jika dua garis dibagi secara proporsional di sini maksudnya adalah dibandingkan gitu ya, sesuai. Nah, maka mengakibatkan satu garis baru yang sesuai adalah dalam perbandingan. Nah, kemudian yang kedua, dua garis asli dan pasangan garis baru yang sesuai adalah juga dalam perbandingan. Nah, contohnya mana? Contohnya di sini. Nah, saya punya segitiga ABC. AB dan AC dibagi oleh garis apa? Garis DE ya. Kita dapat menuliskan A kecil dibandingkan dengan B kecil sama dengan C kecil dibandingkan dengan D kecil. Nah, itu untuk sifat yang pertama. Jika menggunakan 4 garis yang asli tadi. Nah, di sini muncul garis yang baru yaitu garis DE sehingga mengakibatkan apa? AB ini bisa kita bandingkan, A ini bisa kita bandingkan dengan AB. Ya, akibatnya dari garis DE ini ya. Kemudian yang C kecil ini bisa kita bandingkan dengan AC. Ya. Nah, itu diakibatkan oleh garis baru, yaitu garis DE. Ya, semula kita kan punyanya segitiga ABC ya. Kemudian ada beberapa susunan di sini dalam perbandingan ini ya. Boleh nanti teman-teman semuanya itu petunjuknya ini turun ya, kemudian atau naik, atau ke kanan, atau ke kiri, itu boleh. Contohnya, A banding B sama dengan C di yang turun dulu ya, A banding B sama dengan C banding D. Atau C banding D sama dengan A banding B. Boleh, suka-suka. Dibolak-balik juga boleh. Yang penting membandingkannya itu tepat gitu. Boleh juga B banding A sama dengan D banding C, itu juga boleh. Yang penting tidak naik turun ya. Ya, kalau turun semua, kalau naik semua. Demikian yang ke kanan juga yang ke kiri. Ya, sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, bisa kita lanjutkan ya. Baik, di sini ada contoh yaitu gambar A. Kita lihat dulu gambar A di sini. Di gambar A DS sejajar dengan BC. DS sejajar dengan BC. Maka X-nya itu dibandingkan dengan
12. Kalau kita tadi ambil X, berarti perbandingan yang berikutnya kita ambil garis yang mana? Yang 28, Pak. Ya, garis AE ya. Iya, AE. 28. Nah, nanti tinggal dihitung, perhitungannya akan menghasilkan X-nya adalah 24. Nah, kita simak ke gambar B. Gambar P, B itu EC-nya berapa? EC-nya adalah 12 kurang 5 ya, 7. DE-nya sejajar dengan garis apa? Dengan B, BC ya. Nah, maka bisa dihitung atau dibandingkan X dibandingkan dengan X tambah 4. Kemudian, nah ini di siapa? 5 banding 7. berapa? 7. Ya, nanti akan ketemu nilai X-nya adalah 10 ya. Jelas ya? Kita lanjutkan. Kalau kita menuliskan dua buah bidang itu sebangun, ya, perlu diperhatikan teman-teman semuanya. Nanti penulisan sebangun itu adalah seperti ini. Ya. Jadi sebangun itu seperti itu. Kemudian dikatakan sebangun ya. Dua buah segitiga itu dikatakan sebangun, bisa jadi sudutnya itu sama semua atau kongruen ya. Contohnya seperti ini. Nah, ada dua buah segitiga di sini A, B, C dan A aksen, B aksen, C aksen. Nah, sudut B-nya 53 derajat, sudut B aksennya 53 derajat. Sudut A-nya 37 derajat, sudut A aksennya 37 derajat. Demikian pula sudut C dan sudut C aksen. Ya, adalah sudutnya 90 derajat. Maka dia memenuhi kriteria yang pertama. Ya, sudut yang sesuai dari segitiga sebangun adalah kongruen. Sudut-sudutnya itu kongruen. Jelas ya? Kemudian yang kedua, sisi yang sesuai dari segitiga yang sebangun adalah ada perbandingan. Contohnya ini, ada segitiga ABC dan segitiga aksen, B aksen, C aksen. Ya, karena dia dikatakan sebangun, maka sisinya ini bisa dibandingkan. Kalau di sini 15, ya, di segitiga ini 15, ini 20, perbandingannya berarti berapa Mbak Anis? Kalau misalnya yang sebelah kanan, misalnya A aksen ke B aksen itu 15, berarti banding per A ke B itu 20, bisa untuk nilai X-nya berarti per 32. Kemudian jika 15 per 20 berarti sama dengan Y per 26, begitu Pak. Ya, kalau di A aksen B aksennya itu 15, AB-nya 20, perbandingannya adalah 3 banding 4. Kalau AC-nya di sini 32, ini berarti yang dia 4 ya. Berarti X-nya ini nilainya berapa? Tadi katanya 3 banding 4. Nah, 32 ini mewakili 4. Berarti X-nya itu nilainya adalah 24, Pak. 24. Benar sekali ya. Yang kedua itu ya, dapat dibandingkan sisi-sisinya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau ada dua sudut dari sebuah segitiga itu kongruen dengan sudut di segitiga yang lain, ya maka bisa dikatakan dua segitiga itu adalah segitiga yang sebangun. Minimal dua sudut saja dari segitiga. Contohnya di sini kita lihat bersama, saya punya segitiga BEC. Nah, dia sebangun sama segitiga yang mana ya ini ya. Kalau misal saya pilih yang segitiga yang ini ya, ya kira-kira sudut E di sini dan sudut E di sini besarnya sama apa enggak? Sama, Pak. Karena apa? Karena dalam berhadapan. No. Bertolak belakang. Bertolak belakang. Ya, benar ya, bertolak belakang. Kemudian sudut yang di sini kira-kira sama nggak dengan sudut yang di sini? Sama, Pak. Alasannya apa? Dalam berseberangan. Dalam berseberangan, ya benar sekali. Cukup dua saja. Kalau misalkan sudah menemukan sudutnya itu kongruen, maka bisa dikatakan dua segitiga itu adalah segitiga yang sebangun. Ya,
Ingat, segitiga yang sebangun adalah sudutnya itu kongruen, kemudian sisinya nanti bisa dibandingkan ya. BC ini bisa dibandingkan dengan AD ya. Kalau sebangun seperti itu, hanya sudutnya yang sama. Oke, jelas ya? Bisa kita lanjutkan ya. Ya, yang selanjutnya adalah tentukan nilai X pada gambar berikut. Tentunya kita tadi sudah bisa membandingkan. Kalau kita bandingkan, maka segitiga yang sebangun di sini adalah segitiga segitiga CAE dan segitiga EBD. Nah, kira-kira AE itu dibandingkan dengan apa? BE, Pak. Ya, 12 berarti banding 10. 10. 10. Kemudian sama dengan, ingat 18. 18 banding dengan X. X. Nah, X. nanti bisa kita temukan di sini nilainya berapa ya. Jadi 90 dibagi 6. Ketemunya X-nya adalah 15. 15. Gitu ya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Nanti yang B boleh disimpan untuk dikerjakan sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya saya punya pertanyaan untuk didiskusikan. Ya, silakan nanti saya beri waktu sekitar 3 menit. Ya, silakan dicatat dan didiskusikan. Nanti setelah diskusi saya ingin mendengar jawaban dari salah satu mahasiswa untuk memaparkannya. Gitu ya. Silakan bisa dicatat dan dikerjakan. 3 menit dari sekarang. Yang sudah selesai jawabannya boleh dituliskan di kolom chat ya. Baik, sudah ada yang menuliskan jawabannya di kolom chat. Kita tunggu teman yang lainnya. Waktunya masih ada beberapa menit. Apakah sudah selesai semua? Amalia, sudah? Ya, sudah banyak ya yang menyelesaikannya. Silakan dari yang ingin menyampaikan jawabannya. Ketemunya kok 3 akar 34. Ya, apakah ada yang punya jawaban yang berbeda apa tidak? Nah, maka kita lihat dulu apakah hasil pekerjaannya benar atau tidak. Siapa yang ingin menyampaikan atau memaparkan hasil jawabannya? Izin menyampaikan, Pak. Ya, silakan, Mbak Indah. Masih di unmute. Nah, Ya. Tadi soalnya kan dari pelabuhan A itu menuju ke selatan. Dari ya teman-teman. Dari A. Loh. Terus ini 9. Inilah kira-kira. Terus ke bawah. 25. Pelabuhan B. Nah, terus kan jarak mau dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Kita buat di sini. Oke. Terus buat titik bantu di sini sama di sini. Misal terus di sini X, di sini Q. Nah, kan jarak P ke Q tadi berapa? 9. Nah, terus kita kan mau cari jarak dari A ke B di sini ya, miripnya. Berarti perbandingan dulu.
Bandingannya itu A, AP, banding BQ atau QP. Q sama dengan PQ, PX nih, PX per X Q. Nah, nanti kalau udah dari sini ini kan dimasukin ya AP. AP-nya itu 10. Terusan PQ itu 5. PQ tetap PQ, terusan QP. Nah, QP kan ini ya. QP. Berarti kalau mau cari yang sisi sebelah sini, berarti kan kita bisa PQ dikurangi XQ. Itu berarti 9 dikurangi PQ. Nah, nanti kalau udah enggak ditulis aja. Ini makanya X per 9 dikurangi T X. Nah, udah nanti dikali silang. Nanti kan kalau udah dikali silang itu ketemu PX-nya itu 6. Terusan 9 dikurangi 6 berapa? 3, berarti sini 3. Nah, udah kan? Nah, berarti kan ini segitiga APQ itu punya tinggi 10, alasnya itu PQ itu 6. Nah, kalau mau cari sisi miring itu pakai Pitagoras, berarti 100 ditambah 36, 136. Berarti nanti di sini disederhanakan menjadi 2 kali 34. Sama juga sama segitiga yang ini. Segitiga PQX. Nah, nanti di sini sisi miringnya itu ketemu akar 34. Nah, berarti kan kalau mau cari A ke B, berarti tinggal ditambah 2 akar 34 ditambah akar 34. Jadinya 3 akar 34. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih ya, bungkus ya. Jawabannya 3 akar 34. Nah, boleh ditutup screen-nya dulu, Mbak Indar. Apakah dari teman-teman yang lain punya jawaban yang berbeda? Ya, dipersilakan. Atau sama. Adakah yang punya jawaban yang berbeda? Anis? Sama jawabannya? Sama, Pak. Sama ya. Jadi benar tadi 3 akar 34 ya. Nanti dibandingkan per masing-masing garisnya ya. Jadi tadi saya sedikit ralat untuk Mbak Indar, ada tinggi, ada alas. Ya, kita belum berbicara ke sana, jadi kita baru berbicara ke garis. Ya, jadi tidak pakai tinggi atau alas. Ya, cukup garis AP, kemudian garis BQ ya, atau garis PX seperti itu ya. Baik, itu untuk pertemuan pada pagi hari ini tentang materi kesebangunan. Nah, coba disimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, siapa yang dapat menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Izin masuk Pak Megita, izin Ya, menyimpulkan. silakan Mbak Ayu. Baik, izin menyimpulkan untuk materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai kesebangunan. Jadi output dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini diharapkan kita bisa menerapkan konsep-konsep kesebangunan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang tentunya berkaitan dengan konsep kesebangunan. Nah, dalam kesebangunan itu sendiri kita mempelajari mengenai garis yang dibagi secara proporsional. Nah, jika dua garis dibagi secara proporsional, yaitu yang pertama, garis baru yang sesuai adalah dalam perbandingan. Dan dua garis asli dan pasangan garis baru yang sesuai adalah juga dalam perbandingan. Jadi memiliki perbandingan yang sama. Kemudian mengenai segitiga yang kesebangunan pada segitiga. Sudut
segitiga dikatakan garis pada kesebangunan segitiga dikatakan sebangun, yaitu yang pertama, sudut yang sesuai dari segitiga sebangun itu adalah kongruen. Kemudian yang kedua, sisi yang sesuai dari segitiga yang sebangun adalah ada dalam perbandingan itu atau perbandingannya sama. Kemudian yang ketiga, dua segitiga sebangun jika dua sudut dari suatu segitiga adalah kongruen masing-masing dengan dua sudut yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu dua segitiga sebangun jika sudut suatu segitiga sama dan sebangun dengan sudut lainnya dan sisi-sisi termasuk sudut-sudut yang di dalamnya ada dalam perbandingan. Begitu Pak Megita, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Megita. Ya, terima kasih Mbak Ayu atas kesimpulannya ya tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Benar, nanti intinya teman-teman semuanya nanti harus bisa menggunakan konsep kesebangunan itu untuk menyelesaikan ya permasalahan pada kehidupan sehari-hari ya. Ya, jadi tidak hanya teoritis, tetapi kalau menemui permasalahan seperti itu harus bisa diselesaikan ya. Untuk yang terakhir mohon izin untuk share screen kembali ya. Di akhir sesi ini nanti silakan teman-teman semua yang mungkin karena terkendala sinyal tadi kurang bagus dalam menangkap materi perkuliahan bisa menyimak kembali paparan tersebut di link berikut ini atau ini di YouTube channel saya gitu ya. Nanti coba dilihat materinya kembali. Kemudian setelah ini ya karena kita sinkronnya hanya 1 jam perkuliahan, maka 1 SKS yang berikutnya silakan menggunakan forum diskusi yang ada di Elita untuk membahas materi yang belum dipahami atau mengerjakan latihan-latihan soal yang lainnya. Ya. Kemudian ada tugas yang harus dikerjakan, ya, menyelesaikan atau mengerjakan soal halaman 64 ya di buku. Nah, nomornya hanya nomor 1 sampai 5. Setelah itu nanti kalau sudah selesai di scan atau di foto juga boleh dikirimkan di fitur tugas yang ada di Elita. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan atau tidak? Cukup jelas ya? Cukup, Pak. Cukup ya. Ya, terima kasih kalau dirasa sudah cukup perkuliahan pada pagi hari ini, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Silakan disimak baik-baik dan dikerjakan tadi tugasnya ya. Ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.